Perkenalkan, nama saya Rian Haldayanti dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan dari yang sudah saya simak YouTube sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagaimana kita belajar basis data itu basicnya atau untuk pemula. Yang pertama itu adalah agenda, yang dimana basis data, ada sistem basis data, ada basis data relasional, model data rasional, dan normalisasi data, denormalisasi data, dan aplikasi sistem basis data. Pertama itu akan ke materi basis data, yang dimana basis data atau database bisa diibaratkan seperti lemari arsip. Seandainya kita bertugas mengelolanya, tentu kita akan merapikan data arsip di lemari tersebut, dari mulai memberi tanda, mengelompokkan arsipannya, dan lain-lain. Tujuannya itu agar ketika kita ingin mencari arsip, kita bisa dengan mudah mencarinya karena sudah mengatur tata letak arsip di lemari tersebut. Selanjutnya itu adalah diagram arsip. Nah, jadi kotak itu adalah penyimpanannya. Jadi kita akan membedakan atau memberi label untuk mempermudah kita mencari data yang sudah kita simpan. Terus basis data itu apa? Basis data itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah basis dan data. Basis ini bisa diartikan tempat gudang atau tempat penyimpanan. Data adalah representasi fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia. Itu adanya karyawan, pelajar, mahasiswa, guru. Untuk hewan ada barang, hewan, peristiwa, dan biasanya disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, dan gambar. Basis data ini biasanya disimpan di dalam media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk, flash disk. Hal ini agar dapat disimpan secara permanen. Tapi ingat, tidak semua yang disimpan di disk itu bisa dibilang basis data, karena tujuan utama dalam basis data adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan perorganisasian data yang baik. Jadi diagram basis data itu, disk itu adalah penyimpanan, yang dimana kita bisa membuat penyimpanan seperti pegawai, pelanggan, penjualan, dan pembelian. Operasi basis data itu di dalam disk basis data bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah, dan biasanya kita akan buat basis data dalam file berbeda tergantung jenis datanya. Misalnya file pegawai, pelanggan, penjualan, dan lain-lain. Dalam basis data, operasi basis data dikenal dengan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Create ini untuk membuat data baru, read itu untuk membaca atau mencari data, update itu untuk mengubah data yang sudah ada, dan delete itu untuk menghapus data. Tujuan basis data itu adalah yang pertama speed, kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Space itu efisiensi dalam ruangan penyimpanan. Akurasi itu data yang akurat. Availability itu ketersediaan data. Compliance itu kelengkapan data, dan security itu keamanan data. Shareability itu kemudahan berbagi data. Contoh penerapan basis data itu yang pertama adalah bank dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi. Rumah sakit itu mengelola data pasien, histori, rawat, dokter, dan terakhir itu adalah sekolah dalam mengelola data guru, pelajar, mata pelajaran, dan nilai ujian. Toko online itu mengelola data pelanggan, penjualan, barang, pembelian, pengiriman, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah materi sistem basis data, yang dimana basis data itu perlu ada yang melakukan pengolahan datanya. Pengelola basis data adalah program aplikasi, software, atau perangkat lunak, gabungan aplikasi. Pengelola dan basis datanya kita sebut dengan nama sistem basis data atau database management system. Diagram sistem basis data itu seperti diagram ini. Selanjutnya, komponen sistem basis data: hardware, perangkat keras, komponen komputer, laptop, dan server. Sistem operasinya itu seperti Windows, Mac, OS, Linux, atau aplikasi basis data itu seperti MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. User ini pengguna seperti programmer, database admin, and user. Aplikasi lainnya itu menggunakan basis data seperti web dan desktop. Jadi komponen sistem ini ada usernya, yaitu end user, programmer, yang dimana basis datanya itu dengan aplikasi website. Dan bahasa basis data itu, sistem basis data merupakan perantara antara basis data dan pengguna orang atau aplikasi lain. Biasanya untuk mengelola basis data kita akan menggunakan bahasa basis data sesuai dengan sistem basis data yang kita gunakan. Secara garis besar dalam basis data terdapat dua jenis perintah,
DDL itu Data Definition Language dan DML itu Data Manipulasi Language. Data Definition Language itu merupakan perintah dalam bahasa basis data untuk membuat struktur bentuk dari basis data yang akan kita buat. Misalnya perintah untuk membuat atau mengubah atau menghapus basis data, tempat menyimpan tabel atau file. Perintah untuk membuat atau mengubah atau menghapus tabel, tempat penyimpanan data. Dan DDL kita juga perlu menentukan kamus data dari tiap tabel yang kita buat, seperti nama kolom di tabelnya, tipe data untuk kolom di tabelnya. Data Manipulation Language merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk memanipulasi data setelah kita buat struktur basis datanya menggunakan DDL, misalnya menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data di tabel. Selanjutnya itu diagramnya itu ada programmer yang dimana memerintahkan basis data akan menjadikan penyimpanan atau basis data dalam sistemnya. Selanjutnya itu ketiga adalah materi model data, yang dimana model data ini merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data. Model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu nih makna dari data dan juga relasi antara datanya. Terdapat banyak cara untuk membuat model data dan yang paling populer adalah menggunakan RID, Entity Relationship Diagram, yang dimana fakta dunia nyata itu seperti yang diawali tentang data, yaitu fakta dunia nyata real world. Fakta dunia nyata di sini bukan berarti data harus dalam bentuk sesuai yang terwujud, bisa juga sesuatu yang tidak berwujud. Selain itu, fakta dunia nyata dalam basis data juga biasanya cakupannya lebih sempit, mengikuti ruang lingkup yang sedang ditinjau. Misalnya dapat pengguna dalam ruang lingkup yaitu nasabah, itu adalah bank, terus ruang lingkup rumah sakit itu adalah pasien. Entity Relationship Model itu adalah model data dalam basis data, kebanyakan dibuat dalam bentuk Entity Relationship Model. Dalam model IR, data dunia nyata direpresentasikan dalam komponen. Terdapat beberapa komponen dalam IR, yaitu entity, atribut, dan relationship. Entity itu merupakan individu yang mewakili data atau fakta yang nyata dan bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Saat menentukan sebuah entity, kita perlu lihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan. Contohnya nih, orang mungkin bisa anggap sebagai satu entity, namun dalam ruang lingkup rumah sakit bisa jadi tidak dibuat dalam suatu entity, karena orang tergantung jenisnya, misalnya entity pasien atau entity dokter. Atributnya itu setiap entity pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dan entity tersebut. Penentuan atribut dalam entity biasanya berdasarkan fakta yang ada dan yang dibutuhkan dalam ruang lingkupnya saja. Contohnya itu entity pasien, kita bisa menambahkan atribut seperti nomor pasien, nama pasien, alamat pasien, dan faktanya tidak masuk dalam ruang lingkup. Mungkin kita tidak perlu menjadikan atribut itu seperti hobi, harta dari pasien. Dalam atribut biasa terdapat atribut kunci yang digunakan sebagai kunci representasi dari entity tersebut, contohnya seperti nomor pasien. Relationship itu merupakan hubungan antar entity. Jadi detail tentang relationship akan dibahas di materi model data relationship. Contohnya ruang lingkup rumah sakit, hubungan entity dokter dan pasien adalah seperti merawat. Entity Relationship Diagram setelah menentukan entity, atribut, dan relationship selanjutnya dalam IR biasanya akan dibuat dalam bentuk diagram. Entity Relationship Diagram sangatlah sederhana. Kita bisa mempresentasikan tiap entity, atribut, relationship, dan hubungan atau link dengan gambar seperti di halaman selanjutnya. Nah, ini adalah IRD dari pertama persegi itu adalah entity, ada relationship dan atribut, yaitu dan akhir adalah link. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.